Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya memanjatkan puji dan syukur, semoga kita semua selalu ada dalam rahmat, berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya dari tim Rejawi Nusantara akan menyampaikan terkait dengan tauhid dan agama. Secara sederhana, tauhid kita maknai saja sebagai usaha atau upaya untuk terus mengingat Allah dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap detik, setiap nafas. Jadi selalu mengingat Allah, sehingga aktivitas kita itu tidak lepas dari ingat kepada Allah. Jadi kesadaran penuhlah tentang eksistensi Allah. Kemudian begini, sudah saya sampaikan bahwasanya SP ini memiliki 4 program utama: ekonomi, budaya, agama, dan tauhid. Jadi yang dikedepankan 4 hal itu dulu. Ekonomi dipaketkan dengan agama, tauhid dipaketkan dengan ekonomi, dipaketkan dengan budaya, tauhid dipaketkan dengan agama. Lalu kenapa pendidikan dan kesehatan tidak menjadi prioritas? Karena pendidikan sebenarnya sudah sangat maju melampaui zamannya. Maksudnya apapun yang kita butuhkan, informasi apapun yang kita butuhkan itu sudah selesai. Jadi penataannya tidak terlalu sulit. Kesehatan pun sama, teknologi kesehatan sudah cukup mumpuni. Tetapi budaya babak belur, secara umum babak belur, tidak hampir melepaskan diri dari karakter budaya daerahnya. Kemudian ekonomi juga babak belur, tauhid dan agama juga seperti itu. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah itu mampu mengkonfirmasi secara spirit apakah sahabatnya itu masuk surga atau tidak. Rasulullah SAW mampu mengkonfirmasi secara spirit apakah ibadah seseorang itu diterima atau ditolak. Kenapa hal ini penting? Karena kita menginginkan ibadah kita ini memiliki kepastian. Jadi jangan sampai ibadah yang kita lakukan, kita memiliki keyakinan tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan nilainya gitu. Apakah memang seperti itu? Bisa jadi. Jadi kalau dalam hubungan asmara anak-anak itu seperti bertepuk sebelah kanan. Karena ternyata sebesar atau sebanyak apapun ibadah dilakukan, itu gantungannya itu terletak pada tauhidnya. Sederhananya beginilah, orang rajin sholat tapi korupsi, berarti tauhidnya gagal gitu. Orang rajin sholat, rajin puasa, tetapi ada iri dengki, tetapi bergantung kepada uang, tetapi tidak takut kepada Allah, tetapi tidak sayang atau tidak mengasihi sesama muslim. Itu kan artinya ibadahnya dia itu tidak memberikan efek yang positif terhadap karakteristik dan kelakuannya. Dia hanya menjalankan ritual ibadah sesuai dengan draft atau sesuai dengan dokumen atau sesuai dengan panduan yang ada. Artinya kalau sudah sederhana ya seperti tong yang kosong gitu.
ibadahnya hanya untuk menyelesaikan atau menuntaskan kewajiban. Pada saat ini hal tersebut itu sangat mudah untuk ditemui, bahwasanya ibadah itu tidak memberikan efek yang positif atau tidak memberikan kebaikan bagi aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, tauhid ini secara sederhana kita maknai sebagai kesadaran penuh untuk terus mengingat Allah dalam kehidupan, dalam setiap napas, dalam setiap detik hidup yang kita jalani gitu. Jadi jangan berpikir bahwasanya Allah itu pasif dan menunggu gitu. Tapi sebenarnya Allah itu aktif. Allah itu aktif dan tidak menunggu. Allah itu maha tahu, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha kuat, maha mengetahui, maha melihat. Jadi dia terus memantau. Allah itu terus memantau setiap aktivitas sampai yang detail, sampai ke hal yang sangat detail. Nah makanya di situ kita butuh kesadaran bahwasanya setiap detik, setiap napas kita ini dipantau. Nah, ibadah seperti seumpama sholat. Untuk mengetahui apakah sholat itu sah atau tidak, itu bisa dikonfirmasi langsung. Yang penting syarat dan rukunnya sesuai. Ibadah bisa dikatakan mabrur jika ibadah tersebut mampu memberikan efek positif dalam aktivitasnya. Ya, kalau memang dia rajin sholat ya jangan korupsi kan gitu. Kalau masih korupsi berarti tidak mabrur walaupun sholatnya sah gitu. Makbul itu harus ada yang mampu mengkonfirmasi. Kalau di zaman Nabi Muhammad, maksudnya di zaman Rasul dulu, Nabi Muhammad mampu memberi konfirmasi itu. Nah sekarang, apakah ada yang mampu mengkonfirmasi tentang kemakbulan ibadah? Insya Allah, saya meyakini itu ada. Saya berpikir SP ini mampu mengkonfirmasi kemakbulan ibadah. Makanya dalam beberapa video saya sebelumnya saya sudah tegaskan bahwasanya SP itu bukanlah sosok yang gagah gitu loh. Sosok sakti mandraguna. Tetapi SP ini adalah sosok soleh, sosok yang alim. Maka carilah di masjid gitu loh. Jangan cari di goa atau di gunung atau di hutan. Apalagi dengan kemenyan dan sebagainya. Dia ada di masjid gitu aja. Udah saya tegaskan bahwasanya SP ada di masjid. Cari di masjid. Dia memiliki kemampuan untuk mengkonfirmasi seorang itu ibadahnya diterima atau tidak, itu aja. Kenapa demikian? Karena dia sangat dekat dengan Allah. Kemakbulan ibadah kita penting untuk kita ketahui sebagai bentuk konfirmasi spirit agar kita tahu nilai rapotnya gitu loh. Selama ini kan yang kita dengar nilai rapot itu akan keluar nanti pada saat di akhirat. Itu memang keluar. Tapi alangkah lebih baik jika sekarang pun kita mendapatkan itu. Kalau di sekolah itu namanya rapot bayangan gitu. Kalau rapot bayangan malah tidak sesuai antara asli dan bayangan ya. Tapi kalau ini memang harus tahu apakah kita diterima atau tidak ibadah. Nah, SP bisa mengkonfirmasi itu. Apakah SP hebat itu? Iya. Kenapa demikian? Karena memang dia harus memimpin umat gitu. Kalau seorang pemimpin tidak mampu mengkonfirmasi umatnya, ya jangan jadi pemimpin. Jadi segala hal karena SP ini dituntun oleh ilham, dia mampu melakukan konfirmasi itu. Ya, jadi sahnya ibadah itu tinggal dilihat apakah syarat rukunnya terpenuhi. Kalau terpenuhi berarti sah, itu aja.
mabrurnya ibadah, tinggal dilihat aktivitas di luar ibadahnya itu apakah linier dengan ibadahnya atau tidak. Sekarang lihatlah, kita lihat secara kasat mata haji umpamanya. Ibadah haji saat ini dibanding dengan kemeriahan hajinya besar mana? Gitu aja. Jadi yang saya lihat saat ini, kemeriahan hajinya, keagungan sosial hajinya lebih besar ketimbang niat ibadah hajinya kepada Allah. Keagungan sosial itu maksudnya begini. Jadi orang itu lebih merasa bangga dipandang manusia bahwa dia mampu haji, bahwa dia akan pergi haji, sehingga ritual-ritual dilaksanakanlah sebelum haji. Jadi status sosial haji lah maksudnya gini, status sosial haji itu lebih membanggakan daripada anugerah Allah lewat haji gitu. Haji kan sebagai rukun Islam. Nah, rasa bangga terhadap haji itu lebih besar terletak pada status dia sebagai bapak haji atau ibu haji ketimbang bersyukur kepada Allah bisa menuntaskan atau bisa melaksanakan, bisa memenuhi rukun Islam. Jadi kebanggaan sosialnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi ketimbang kebanggaan ideologisnya gitu loh. Kesitulah sederhana. Nah itu, jadi dalam ibadah ini memang harus kembali ditata tauhidnya supaya apa? Supaya seperti haji tadi, supaya kebanggaan ideologisnya kepada Allah, rasa bersyukurnya kepada Allah lebih besar, atau hanya itu tujuan satu-satunya dibanding dengan status sosial gitu. Kemudian yang kedua, ibadah kita ini harus ada yang konfirmasi diterima atau tidak, harus ada yang mengecek spirit, dan SP mampu melakukan itu. Dan yang ketiga, mari kita terus berkuat tauhid dan beriman dan beramal soleh, supaya nanti pada kesempatannya, pada waktunya kita bisa bersama-sama membangun masyarakat yang madani, sehingga bisa menjadikan bumi seperti surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.